Kemudian kita akan lanjut ke materi yang akan saya sharingkan. Oke, teman-teman semua. Siapa yang nggak punya TikTok? Aha, jangan-jangan cuma saya sendiri. Saya termasuk orang yang telat ya dalam mengadopsi teknologi kekinian. Bahkan mungkin saya udah nggak bisa mengejar style-stylenya anak-anak sekarang yang bisa berjoget gitu. Saya terpaksa berjoget karena emang nemeni anak kecil saya untuk berjoget. Jadi ya akhirnya nginstal TikTok dan akhirnya ngisi konten di sana. Dan saya cukup tertarik dengan efek-efek yang ada di TikTok ya. Karena semuanya kan fun. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah lighter ini. Yang intinya kalau jari kita buka gini kemudian akan keluar apinya. Dan ada intinya hampir semuanya cara kerjanya sama ya, hanya mungkin nanti munculnya beda-beda, ada yang kukunya jadi panjang, ada yang jadi api, ada yang macam-macam ininya, apa namanya, kontennya, visualnya, tapi pada prinsipnya cara kerjanya mirip-mirip sama. Dan kenapa saya amazed dengan ini, kenapa saya wow dengan ini, karena sebenarnya saya 10 tahun yang lalu itu saya risetnya di bidang itu. Hanya saja waktu itu tahun 2011, karena belum tren sosial media, waktu itu saya riset ini nggak tahu ini sebenarnya buat apa sih kan gitu. Waktu itu yang saya lakukan di tahun 2011 itu adalah mencoba melakukan deteksi ujung jari saya ya, dengan webcam. Itu sebenarnya adalah skripsi saya dulu waktu itu. Singkat cerita, saya bisa mendeteksi, berhasil mendeteksi, dan disitulah saya titik balik pertama bahwa ternyata matematika itu sangat relate dengan dunia IT. Karena waktu saya membangun algoritma ini, saya bertemu dengan materi-materi yang hubungannya dengan metrik dan vektor. Metrik dan vektor itu full, gitu. Jadi itu logikanya di situ. Dan saya manfaatkan untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh, jadi kayak sulapan, mengendalikan dengan jari, menggerakkan kursor, klik kiri, klik kanan, dan seterusnya. Nah, itu titik balik pertama saya yang membuat sadar bahwa oh ternyata matematika itu bisa fun ya. Dan ya karena namanya teknologi ya, di bidang akademis itu sebenarnya yang kita lakukan adalah risetnya itu jauh, untuk teknologinya itu jauh untuk 10 tahun yang akan datang. Buktinya ini, dan ada bukti-bukti yang lain sebenarnya. Nah, sekarang yang dilakukan teman-teman saat belajar matematika itu kadang berpikir, ini ngopo sih kan? Ini buat apa sih dalam kehidupan nyata sekarang nggak ketemu? Ya sekarang nggak ketemu karena mungkin kepakainya 20 tahun yang akan datang. Itu baru bisa diterima oleh masyarakat dalam bentuk yang lebih nyata. Ini saya melakukan pembuktian itu sendiri dan dalam konteks yang lain juga saya menemukan. Nah, ini belum cukup lama di ruang parkirnya kampus saya di Amikom, itu saya mencoba melakukan deteksi tempat parkir yang kosong dengan kamera, ceritanya kayak gitu. Dan di situ kelihatan, kalau rekan-rekan melihat di slide ini ada kotak yang warnanya hijau, ini menandai bahwa ini mobilnya ini sudah keluar ya. Ini mobilnya keluar ke sana. Nah, karena ada keluar, maka ini ditandai sebagai label warna hijau. Nah, ini ya mobilnya keluar ke sana. Dan lagi-lagi ini berkaitan dengan object detection. Object detection berhubungan dengan mengcapture gambar hubungannya dengan pixel, susunan pixel-pixel itu hubungannya dengan metrik. Ketemunya yaitu itu lagi gitu. Nah, ini kalau saya bedah, ini mulai agak masuk ke materi. Anyway, nanti kalau ada pertanyaan atau pengen menambahi insight gitu, silahkan raise hand, kemudian nanti saya persilahkan open mic ya.
Soalnya kalau kita bicara masalah image tadi yang teman-teman temukan di filter baik Instagram atau TikTok gitu, atau mungkin yang video apa namanya gambar parkir yang saya tunjukkan tadi, pada dasarnya adalah gambar itu kan terdiri dari pixel-pixel ya. Gambar itu terdiri dari pixel dan setiap pixel ini kan ada koordinatnya 0,0 misalnya. Nah, dalam koordinat 0,0 ini dia memiliki nilai, ya, ada value-nya. Kalau format gambarnya RGB, maka dia itu sebenarnya mengandung nilai red sama green sama blue. Nah, teman-teman ingat kalau bikin kombinasi warna itu kan campuran antara red 20, green-nya 50, dan blue-nya 5 gitu kan, nanti akan menghasilkan warna kuning misalnya gitu. Atau menghasilkan warna hijau pupus kan gitu ya teman-teman. Jadi titik-titik koordinat ini sebenarnya adalah kombinasi dari pixel warna merah ini ada value-nya, kemudian value-nya ini, kemudian value di pixel yang channel blue. Nah ini satu kesatuan gitu. Dan nanti akan ketemu angka-angka metrik. Nah ini contoh yang lain. Sorry kalau agak blur ya. Di satu titik pixel ini sebenarnya di area ini ya terdiri dari ini 3x3 metrik, 3x3 kernel kalau dalam istilahnya image processing, yang terdiri dari channel blue, channel green, dan channel red. Dan setiap titik pixel itu ada nilainya. Ini berpasangan dengan ini, berpasangan dengan ini. Kalau digabung 210, 167 sama 236 itu kalau kita melakukan komputerisasi warna, pencampuran warna itu, dia akan menghasilkan warna mungkin yang agak keputihan gitu. Putih-putih gitu. Nah, karena sebenarnya prosesor komputer itu kan dia tidak mengenal warna ya, yang dia tahu hanya angka-angka saja. Nah, teman-teman semua, kumpulan metrik dari sebuah image, kalau dia dikenain sebuah operasi, ya ini teman-teman mungkin sambil mengingat mata kuliahnya yang berhubungan dengan metrik. Ini kalau dikasih fungsi rotate kayak gini, ini fungsi rotasi, dia akan menghasilkan hasil rotasinya. Nah ini kalau divisualkan dalam bentuk gambar itu, dari gambar ini menjadi gambar itu sebenarnya kalau dalam matematika ya, si prosesor komputer itu dia yang dia tahu adalah hitung-hitungan matematis ini. Kemudian kalau di layar monitor baru divisualkan dalam bentuk gambar kayak gitu. Nah, jadi lagi-lagi kenapa matematika tadi sangat erat hubungannya dengan komputer, karena komputer itu sebenarnya dia contactless, yang dia tahu hanyalah angka-angka dan number yang dia tahu, yang diketahui sama memori dan RAM. Kemudian kalkulasi matematikanya ya lagi-lagi dilakukan di komputer. Nah, teman-teman semua, saya kurang tahu apakah kalian sempat bermain game jadul ini, namanya Mario Bros. Tapi meskipun jadul tapi ngangenin sih. Ini relevansinya atau teman-teman mungkin bisa dapatkan kalau browsernya kalian disconnect terus ternyata muncul dinosaurusnya. Nah, itu kurang lebih sama. Kita bisa melakukan jump sambil lompat ke kanan. Nah, sebenarnya lagi-lagi ya, komputer itu kan tidak tahu konteksnya, apakah dia Mario Bros sedang melompat atau dia sedang nyundul atau sedang jalan ke kanan ke kiri. Komputer kan nggak tahu, taunya dia hanya instruksi berupa angka. Taunya komputer itu di memori, di RAM atau di CPU-nya, di otaknya. Dia taunya hanya sekumpulan angka yang dikasih function, yang ditransformasi dan menghasilkan angka yang lain. Nah, taunya itu dia. Nah, begitu yang terjadi di konteksnya Mario Bros atau dinosaurus browser kamu yang kalau disconnect. Jadi sebenarnya si RAM atau CPU tak taunya ini ada
ada koordinat 0,0. Ini konteksnya vektor kalau ini teman-teman. Ada vektor yang dari 0,0, kemudian dia karena si usernya mencet jam sama mencet panah ke kanan, dan lagi ada efek gravitasi yang turun ke bawah. Kalau mencet ke atas itu kan by default si objek itu akan menuju dari satu titik ke titik yang lain sampai dia maksimalnya. Kalau mencet sampai ke kanan, berarti dia sambil bergerak ke kanan. Karena ada gravitasi, maka dia nggak sepenuhnya ke kanan, melainkan agak turun karena ketarik gravitasi. Nah itu komputer nggak tahu konteks-konteks kayak gitu. Taunya hanyalah angka-angka nih 0,0 karena dia dikasih fungsi untuk naik dengan vektor 1,3. Ya, ini kalau kena operasi vektor, jadinya dia akan berakhir menjadi ke titik 1,3 kan gitu. Nah ini titik 1,3. Nah dari titik 1,3 ini sebenarnya kalau nggak ada gravitasi dia kan harusnya lurus ke sana terus, harus linear gitu kan. Nah, karena dia kena ada efek gravitasi, yang efek gravitasi itu adalah menuntut dia untuk turun 0,-1 itu y-nya turun ke 1 ya 0,-1, maka dia akan berakhir di titik ya, 1 kurangi 0 itu 1 dan 3 tambah -1 itu 2, dan dia berakhir di titik akan berada di arah ini 1,2. Nah ini 1,2. Begitu seterusnya, ini harusnya ke kanan karena ketarik gravitasi sehingga dia akan berada di titik ini, dan akhirnya dia akan berada di titik yang sebelah akhir. Ini ketemu dengan konsep vektor. Wah, mulai mumet nih, matematika itu memang kayak gitu. Kelihatannya pusing tapi sebenarnya menyenangkan. Ketemu dengan vektor. Dan vektor ternyata tidak diaplikasikan di ini saja, melainkan di banyak tempat ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Riset saya 10 tahun yang lalu untuk deteksi ujung jari, nah itu ternyata juga full vektor ya, bagaimana saya bisa menemukan titik ujung jari saya ini. Nah itu kumpulan dari vektor-vektor. Nah kemudian ini teman-teman, masih dalam konteks bidang computer vision ya, ini tentang olah gambar oleh citra. Saya yakin rekan-rekan semua pernah membuat atau mengedit gambar menjadi blur. Apalagi paling seneng kalau udah foto belakangnya bokeh gitu ya, langsung ada efeknya. Ya kayak ini yang terjadi di Google Meet ini, dia juga menggunakan algoritma yang matematis juga. Satu, deteksi wajah saya, kemudian yang kedua dia akan remove anything selain wajah orang. Makanya yang belakang ini agak ngeblur. Mikrofon saya ini kalau jauh jadi blur. Tapi kalau dekat ini karena dekat dengan wajah saya, jadinya ini nggak blur jadi. Kena ini ya, kena fungsinya masih nyampluk ke sini. Nah teman-teman, ini gambar blur. Bagaimana proses blur itu bisa terjadi? Sebenarnya adalah itu kalau dalam bahasa matematika itu kumpulan metrik yang dioperasikan dengan metrik lain sehingga akan menjadi nilainya akan berubah menjadi baru. Konsepnya seperti itu. Nah kalau teman-teman perhatikan gambar originalnya ini, kemudian ini dioperasikan dengan metrik yang berukuran lebih kecil ya, yang dia berjalan karena dia harus iterate, yang mengiterasi di setiap pixel. Jadi ada paketan metrik yang dia lebih kecil, dan dia akan melakukan dengan algoritma tertentu, dia akan menghitung dan menentukan titik ini nanti nilainya akan berapa. Makanya ini terus semakin ke sini ini jadi blur. Ini adalah hasil dari kalkulasi metrik yang gede ini dikenakan dengan operasi metrik yang kecil. Nah kalau pengen lebih jelasnya lagi, saya akan visualkan. Ya ini tadi gambar original image-nya, kemudian dikasih
fungsi yang cukup kecil ya. Ini di apa namanya? Ya, di misalnya ada kernel ya, kemudian dia window-nya itu akan bergerak gitu. Akan dikasih fungsi, kemudian akan menghasilkan nilai. Operasi ini kali ini akan menghasilkan value yang baru. Nah, kemudian disusun di sini. Begitu seterusnya sehingga dan dia akan mengiterasi di semua pixel yang bisa dilakukan. Semuanya akan dikenakan operasi itu. Nah, sebenarnya adalah itu cuma saya nggak akan bicara lebih teknis ya. Nanti malah kelamaan dan banyak yang bingung. Tapi pada intinya proses perhitungan tadi salah satu algoritma yang digunakan adalah turunan dari exponential function. Aduh, ketemu eksponensial ini. Kalau saya ngajar kalkulus di tempat saya itu pusing juga ternyata ngajar kayak gini. Baru lihat bentuknya gitu udah, aduh. Tapi ternyata setelah tahu terapan-terapannya jadi seneng gitu. Oh, ternyata dipakai di kayak gitu ya. Supaya hasil blurnya lebih halus, nggak ngaget, nggak kotak-kotak. Ya, itu tadi ya, teman-teman. Nah, lagi-lagi kan ketemu operasi gambar blur, kemudian kalau kamu pakai efek di Instagram cahayanya jadi lebih terang, light-nya bertambah, itu semua sebenarnya adalah sebuah kumpulan metrik yang dioperasikan dengan metrik tertentu ya, dan hasilnya akan memberikan efek yang kalau dilihat mata itu jadi berbeda. Oke, teman-teman, saya ajak ke nyebrang ke konteks yang lain. Dalam hal ini, siapa sih yang nggak punya YouTube kan gitu? Mungkin rekan-rekan antara belajar Google Meet sama YouTube-nya mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di YouTube sampai bingung mau nonton apa lagi. Yang menarik di sini adalah apa yang ada di home-nya YouTube antara saya dengan Mas Indra Cahya Ramdhani itu berbeda. Ya, sekali lagi antara dashboard yang muncul di tempat saya, konten-kontennya ya, dengan apa yang ada di Adinda Maulani itu akan berbeda. Tergantung apa? Tergantung selera atau tergantung historinya si user tersebut. Tergantung historinya kita. Jadi kalau histori kita bagus-bagus ya di sini akan bagus-bagus. Nah, kalau muncul di sini nggak bagus, gimana Pak caranya? Nah, kamu kalau muncul di sini nggak sesuai dengan selera kamu, sebenarnya di sini ada satu titik, ya ada 3 titik atau apa yang kamu bisa klik itu dan memberikan report bahwa saya not interest dengan topik ini. Nah, ini yang terjadi di YouTube ya. Di YouTube. Dan lagi-lagi untuk bisa melihat preferensinya si user itu butuh hitung-hitungan. Ketemu lagi dengan regression. Ini saya tampilkan yang versi simple ya teman-teman. Apa namanya akar ininya, root of topiknya. Nanti turunannya kan jadi ada versi advance-nya. Tapi ini pada dasarnya adalah function regression ya. Dari let's say inilah saya coba dengan fokus di gambar ini ya. Let's say kita punya sekumpulan video yang jumlahnya banyak. Dari sekian banyak iterasi itu, dari sekian banyak konten item itu, kita kan ada yang nonton, yang ditonton-tonton itu misalnya diletakkan berada di zona di bawah ini misalnya, ditandai di sini. Nah, kemudian video-video yang direkomendasi, yang diberikan tapi nggak ditonton, itu misalnya ditaruh di bagian atas. Nah, dengan sebuah function tertentu itu bisa kita pilah ya, bisa dipilah sehingga one day kalau ada video baru dia akan diuji. Video baru ini dia akan diuji apakah dia similar dengan konten yang atas atau similar dengan konten yang ada di bawah. Kalau rupanya
konten-kontennya di YouTube yang baru itu lebih cocok yang bawah, berarti dia akan muncul sebagai item yang direkomendasikan. Nah, itu cara bodohnya kayak gitu, teman-teman. Masalah detailnya, caranya ada macam-macam ya. Ada detailnya, ada banyak. YouTube ya. Begitu juga di Spotify, teman-teman semua. Spotify, kalau kamu punya Spotify atau dengerin lagu di Juk ya, mereka juga punya mekanisme untuk menemukan artis dengan fans yang tepat. That's why kenapa jumlahnya lagu di Spotify itu kan ada banyak banget ya. Mungkin kalau dihitung, kemarin saya habis kalkulasi juga, kalau dihitung didengarkan semuanya, kita bolak-balik dari Indonesia ke Belanda itu nggak habis. Sekali lagi ya, kita bolak-balik dari Indonesia ke Belanda, PP, langsung, one day trip, kenapa? Itu nggak habis kalau kalau semua lagunya yang ada di Spotify itu kita putar, saking banyaknya. Tapi kenapa yang muncul di halaman awalnya Spotify atau yang muncul di dashboardnya itu kok nggak muncul semua lagu-lagu di Afrika, kok nggak muncul di tempatmu, lagu-lagu yang trending di Brazil kok nggak muncul di tempatmu? Ya itu lagi-lagi karena kamu punya histori selera musik. Nah, karena punya histori selera musik, maka yang muncul di dashboard itu adalah item-item yang peluangnya didengarkan besar. Nah, bagaimana Spotify bisa mengenali karakter lagu? Nah, itu yang menarik lagi. Tadi lagi-lagi ketemu lagi musik dan matematika juga ada hubungannya dalam konteks teknologi informasi. Spotify itu punya satu mekanisme yang canggih yang ketika dia ada lagu baru masuk, dia itu langsung bisa melakukan analyze ya, bisa menganalisis dia karakter lagunya itu cenderung ke beat, set, atau melo atau gimana gitu. Ada karakternya ya, dari sekian banyak data itu kan kemudian bisa di karakternya bisa muncul misalnya frekuensinya, kemudian sampai pada timbre sound karakternya itu kalau dibedah dalam bentuk frekuensi atau satunya frekuensi itu amplitudo dan magnitudo dan seterusnya, itu mereka akan ada polanya, mana yang warm, yang hangat, yang dingin kayak timbre suara, sehingga bisa membedakan suara gitar, suara drum, suara vokal, suara instrumen-instrumen itu punya warna. Kalau divisualkan itu punya warna yang berbeda, karakteristik warna. Bahkan sampai bisa mengenali ketukan sampai terkecil, ketukan yang terkecilnya itu bisa dikenali, sehingga dengan kemampuan mereka bisa melakukan analis audio itu, dia bisa menyimpulkan, oh lagu baru ini karakternya begini, maka cocok dengan user yang dia seringnya dengerin lagu-lagu seperti itu, maka direkomendasikan di situ. Nah, makanya Spotify itu punya tagline mempertemukan artis dengan fans yang tepat. Itu sedikit knowledge di bidang musiknya. Kita nyebrang lagi ke konteks yang lain. Kalau di Amikom itu mahasiswa baru atau mahasiswa yang lama itu mereka punya satu kontak center. Khususnya kalau saya comot di sini adalah PMP, penerimaan mahasiswa baru. Itu ada kolom chat. Dan kolom chat ini sebenarnya dia awalnya akan dijawab otomatis. Ada yang bisa kami bantu. Terus ini kalau ada kata kunci yang berkaitan dengan SPP, mahasiswa baru, maka dia otomatis akan di-assign atau di handover oleh petugas di bagian keuangan. Kalau pertanyaannya ini berkaitan dengan nilai atau jadwal gitu, dia akan di handover ke bagian akademik, ke bagian yang ngatur jadwal. Begitu seterusnya, ada pengkategorian. Nah, teman-teman semua, sebenarnya yang terjadi di sini adalah kami menggunakan bot, menggunakan sebuah algoritma, karena jujur kami nggak
cukup mampu melayani pertanyaan ribuan mahasiswa yang tanya dalam waktu bersamaan. Kan kasihan orangnya yang dibalesi gitu kan, nggak sanggup. Makanya di interface awal atau di tampilan awal itu yang handle bot mesin yang sudah dibekali dengan kecerdasan tertentu, sehingga kalau pertanyaannya dengan itu, pertanyaannya mengandung kata kunci tertentu, dia akan diarahkan ke siapa itu botnya sudah paham, sudah tahu, dan itu bisa mereduksi bisa mengoptimasi proses pelayanan. Dan yang terjadi ini tidak hanya di kampus saya, di produk-produk seperti kalau kamu punya IndiHome terus buka layanan My IndiHome My IndiHome di aplikasi Android, itu juga ada fasilitas tanya jawab yang pasti dilayani oleh Indira. Kemudian Halodoc juga. Halodoc, kemudian dan ada banyak sekarang mulai bermunculan aplikasi-aplikasi yang dia Gojek saya kira juga ya, Gojek, layanan Tokopedia dan seterusnya itu mereka awalnya akan kalau bisa dijawab dengan bot, tapi kalau pertanyaannya sudah nggak bisa, knowledge-nya sudah nggak tahu dari bot, dia akan di handover oleh user. Nah, yang terjadi di balik itu semua sebenarnya adalah ada banyak algoritma, sebenarnya ada banyak function, tapi ini saya munculkan salah satu aja yang mungkin paling sering kamu jumpai. Mungkin saya yakin kalian sudah nggak asing dengan istilah-istilah ini sih. Ada support vector mesin yang sebenarnya kalau saya belajar di bidang saya itu bagian dari neural network yang kekiniannya ada machine learning, deep learning dan seterusnya gitu. Nah, ini ada titik-titik training yang dia kalau masukin ke clue kata kunci tertentu memenuhi nilai yang mana, terus dia akan menghasilkan apa dan seterusnya. Nah, ini ketemu lagi dengan matematika. Ya, oke. Next ke konteks yang lain, teman-teman. Saya nggak tahu di antara 41 yang join di sini apakah pernah bermain saham, entah pakai bibit atau binomo. Binomo. Pernah, Pak. Pernah Pakai ya? ajaib. Sudah dapat belum? Udah untung belum? Boncos, Pak. Makanya kamu harus gunakan ilmu matematikamu untuk melakukan prediction. Nah, kamu kan sudah belajar polinomial gitu kan. Ya, itu semua sebenarnya menjadi bekalmu untuk melakukan prediction. Dengan pola seperti itu, prediksinya. Saya kira sudah banyak ya yang melakukan riset-riset di bidang itu. Mungkin kalau kamu pengen nggak boncos, bisa menggunakan ilmu. Teman saya, bukan teman saya, ini mahasiswa saya itu dia Bitcoin, saham juga, saham dan Bitcoin juga, dia melakukan analysis, bikin algoritma, kalau pas naik dia langsung ngebit otomatis. Itu ya, ini di bidang saham. Move lagi, ada banyak, tapi kayaknya ini tinggal sedikit sih slide-nya. Siapa sih yang belum pernah pesan GoFood atau naik Grab? Pasti pada satu langkah itu teman-teman akan berhenti sesaat untuk dicarikan diverse near me. Nah, ini adalah cuplikan tampilan ketika Anda coba dicarikan driver yang ada di sekitarmu. Nah, tampaknya bagus ya, tampilannya simple sederhana. Tapi kalau kita bicara di balik layarnya, bayangkan jumlah driver ojol itu kan jumlahnya banyak banget ya, puluhan ribu ya, mungkin sampai jutaan. Masa iya kita orangnya di sini terus ini kan punya informasi latitude longitude ya, ada sebuah angka. Lagi-lagi komputer itu totalnya cuma angka. Ada informasi latitude longitude dan driver ini juga dia menyimpan informasi latitude longitude. Nah, kalau jumlahnya 100 driver itu mungkin masih simple ya, satu user di compare dengan driver satu, hasilnya berapa meter, di compare lagi dengan driver kedua, driver ketiga, driver keempat sampai driver ke 100. Nanti yang hasilnya jaraknya paling sedikit
dia yang akan direkomendasikan. Ya kalau jumlahnya 100 driver mah masih cukup, tapi kalau jumlahnya drivernya ada 10 juta driver, ya remuk servernya kan gitu. Kalkulasinya akan panas gitu ya, akan lama. Dan saya perlu dioptimasi, nggak semuanya harus di-compare ke seluruhnya, melainkan cukup di-compare dengan driver yang terregistrasi berada di zona ini saja gitu. Nah, itu semua sebenarnya ternyata lagi-lagi ketemu dengan matematika behind itu. Ya, di sini ada istilahnya S2 geometri yang dia bisa melakukan identifikasi di zona ini itu ada berapa, ini ada registrasinya, ada kodenya. Kalau drivernya sedang registrasi di zona ini, maka dia akan misalnya ini ya, kamu berada di sini. Kalau ada driver yang berada di zona terdekat dengan kamu, maka yang dicariin ya di loopingnya ada di sekitar ini aja. Sehingga perhitungannya lebih optimal. Kalau semuanya tadi kejadiannya di-compare satu sama lain seluruhnya gitu, bakal jebol. Move lagi, ini yang cukup ngetren kalau di timeline saya, karena saya ngikuti timeline teknologi ya, sekarang itu sedang rame drone yang siap digunakan untuk dinaikin, istilahnya passenger drone. Kemarin sempat diposting di narasi tech-nya Mbak Najwa Shihab. Kalau di negara maju sana, di Jepang atau di Cina itu mereka regulasinya sudah mulai disusun, teman-teman. Jadi dari industri mereka membangun drone yang siap digunakan untuk terbang, diisi orang, dan dari sisi government mereka siap membangun regulasinya. Anyway, nggak usah ngomong-ngomong jauh ke Jepang, ternyata di Jogja itu juga ada yang membangun drone passenger, drone berpenumpang, atau mereka brandingnya taksi berpenumpang, taksi terbang. Bengkelnya ada di Bantul, karena kebetulan yang develop rekan-rekan saya juga. Kalau secara teknologi, orang Indonesia nggak kalah ya, bisa semua. Cuman kalahnya di regulasi. Bagian regulasi government itu mungkin yang akan berat, karena nanti setiap jalur akan diregistrasi, masalah frekuensi, masalah izin terbang, dan sebagainya. Peliknya di situ. Nah, anyway, apa hubungannya ini dengan matematika? Kalau dalam konteks drone, kalau bukan untuk entah untuk foto-foto atau untuk kegiatan apa ya, drone itu kan selalu berusaha dia stabil saat dia terbang. Bahkan ada yang mengembangkan ya, ini drone-nya ketika disenggol dikit gitu, gitu dia akan selalu mencari posisi stabilnya, posisi di titik itu juga. Dan ada juga ini drone yang diberi gelas yang dia diterbangkan gitu, menunjukkan bahwa drone itu stabil. Kalau belok yang beloknya smooth, enggak tiba-tiba oleng gitu. Nah, itu semua supaya ini bisa terjadi, maka dia dikontrol dengan sebuah algoritma yang ketemu lagi dengan integral dan derivatif. Integral dan derivatif. Nah, ini sebenarnya kalau dalam dunia instrument controlling ini ketemu dengan PID. PID. Dan terapannya bisa ke banyak hal, tidak hanya di drone saja. Nah, ini teman-teman semua. Ini itu yang saya tunjukkan tadi, bahwa ini kalau intermezzo dikit. Musik ya. Musik itu benar yang disampaikan tadi di depan, itu tidak jauh dari matematiknya. Salah satu contoh yang paling sederhana itu kalau kita membaca not bar, dia ada time seriesnya ke kanan, itu dia menunjukkan time series, dan ke atas itu menunjukkan pitch, naik turunnya tone, nada, naik turunnya nada. Dan benar tadi yang disampaikan teman-teman, di balik itu semua termasuk pola pattern pemilihan chord itu kan ada progresinya ya. Misalnya kalau awalnya dari C itu mungkin larinya kalau nggak ke D, ke A, dan seterusnya. Dan itu semua erat hubungannya ya. Ini grouping kayak gini kan erat hubungannya dengan teori himpunan ya. Set teori.
grouping. Nanti kalau teori himpunan dikasih function tertentu, dia akan menghasilkan sesuatu yang lain. Gitu. Ini kalau dikasih fungsi transpose, dia akan naik turun nadanya. Gitu. Tapi polanya tetap sama. Dan seterusnya. Anyway, sepertinya ini slide terakhir dari saya, dan teman-teman saya merekomendasikan untuk belajar lebih sifatnya lebih teknikal lagi kalau suka dengan terapan-terapan matematikal di bidang teknologi bisa menggunakan Python ya. Tapi saya tidak membatasi, misalnya pakai R boleh enggak, silahkan, monggo. Kalau pakai Python bisa menggunakan Google Colab ya, atau kalau pengen explore sendiri tanpa koneksi internet ini bisa pakai PyCharm. Itu free, download yang versi free community, karena ada yang versi profesional dan ada yang versi free. Yang versi free ini benar-benar gratis dan istilahnya IDE, ini toolsnya sangat ringan, mudah, namanya PyCharm. Ya, ternyata PyCharm ini tadi rekomendasi saya di slide yang terakhir. Dengan demikian sedikit materi yang saya sampaikan sudah berakhir. Kemudian barangkali ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan, silahkan open mic atau resen dulu ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Ada yang mau tanya, silakan. Oh, silakan Indra Cahya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sore ya Pak, saya sudah pernah mencoba untuk klasifikasi gambar itu kan menggunakan CNN-nya Pak. Nah gitu. Tadi Bapak menyinggung terkait itu object detection. Itu sebenarnya dengan CNN biasa itu sama atau enggak Pak? Gitu. Setahu saya object detection itu cuma menampilkan gambar yang sudah dideteksi sebagai objek, terus dikeluarkan di layar juga gitu Pak. Atau bisa dimasukkan juga ke dalam Excel gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Indra Jaya. Saya jawab sekalian ya Budian ya. Ya silakan Pak. Biar nggak lupa. Ya, CNN itu sebenarnya adalah salah satu dari sekian banyak library untuk melakukan object detection. Nah, nggak pakai CNN juga bisa sebenarnya, pakai algoritma yang lain. Nah, hanya saja CNN itu dari neural network ya, dia metodologi untuk mengenali objek itu dengan mekanisme harus di training dulu, kemudian ya dengan apa namanya rule of the game-nya CNN neural network lah, ada trainingnya, kemudian ada plus minusnya. Pilihan sih kalau kamu mau mengembangkan dengan CNN, ya monggo boleh saja, mau pakai algoritma yang lain juga bisa sebenarnya, tidak hanya CNN saja. Saya kira begitu sih. Ada kendala apa dengan CNN? Tinggal pakai aja kan sebenarnya. Jadi teks yang saya mau kerjakan itu seperti ini Pak. Jadi setelah ada gambar, terus dideteksi sebagai objek, nah objek itu nanti di crop, baru dilakukan klasifikasi gitu Pak. Prosesnya sudah jauh apa? Sudah seperti itu apa masih jauh? Masih dalam bayangan Pak. Oh, kira udah eksekusi. Belum kalau masih sudah nyoba nyari referensi sampel code-nya. Baru yang klasifikasi punya sih Pak. Oh, kamu Google-nya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris? Tutornya Pak? Campur Pak. Kadang ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau rekomendasi saya cari materi dengan clue bahasa Inggris, nanti ada banyak banget. Banyak sih, CNN itu sampelnya banyak banget, karena kalau di luar negeri sana kan mereka sukanya habis riset sesuatu mereka sharing ya, termasuk juga step by step-nya. Apalagi di blog Medium itu ada banyak. Itu sangat memungkinkan Mas dilakukan ya. Jadi dari gambar kemudian di track. CNN itu udah punya mekanisme training yang kita tinggal pakai ya. Jadi kita ke gambar tinggal dikasih versi CNN. Mereka sudah punya dataset sendiri, jadi kita nggak perlu ngumpulin objek-objek yang baru gitu, nggak. Mereka sudah punya sendiri, sudah punya hasilnya. Jadi kita punya, kamu foto di depan Malioboro gitu,
dengan background mobil terus dikasih function CNN itu gitu pasti langsung keluar tuh di gambarmu itu ada apa saja gitu. Ada dokar, ada ini pasti udah tahu semua. Terus masalah cropping ya nanti tinggal logikanya kan tinggal dicek itu objek itu posisinya ada di pixel koordinat berapa, koma berapa gitu kan. Terus nanti tinggal dikasih penanda atau mungkin di CNN-nya juga sudah terkandung informasi objek itu berada di posisi berapa, koma titik koordinat berapa sampai berapa nanti tinggal kamu ambil function crop ya. Fungsi crop tadi ya logikanya sama ya, metrik dikasih function tertentu jadinya jadi bentuk yang lain. Kira-kira gitu. Jadi itu sangat visible untuk dilakukan, sangat mungkin untuk dikerjakan. Nice, sukses mas. Ya, amin Jangan Pak. menyerah untuk ini ya, kalau ngebug atau error gitu jangan menyerah. Ya masih kebingungan aja Pak gimana itu implementasinya gitu Pak. Kalau bingung, saran saya step by step dulu. Nggak usah langsung ideal seperti yang kamu impikan. Misalnya step by step itu langkah yang pertama yang penting bisa detect objek dulu, gambar satu gambar dimasuki function itu keluar hasilnya ada sampai itu dulu. Kalau itu udah berhasil baru maju satu langkah lagi. Kalau itu belum berhasil cari referensi yang lain. Karena kalau ngejar yang versi imajinasi kita mungkin nanti kebingungan ini harus pakai langkah yang mana. Step by step aja maju. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, silakan yang lain open question buat penanya. Baik, silakan yang lain. Mungkin mau nanya. Yang lain silakan. Pak Arief, ini kan anak-anak sudah pada dikasih ininya ya Pak, apa? Pada dikasih apa? Sudah pada dibagi kelompok ya Pak. Kemudian bikin project apa dengan apa ada ide-ide dari Pak Arief ini diharapkan mereka terbuka untuk inspirasinya untuk membuat proyek-proyek yang berhubungan dengan materi-materi yang sudah Pak Arief sajikan gitu. Jika seandainya ada yang ingin tanya-tanya Pak Arief, kira-kira boleh nggak Pak Arief menghubungi Pak Arief secara langsung? Untuk by email aja ya saya tuliskan. Oke, oke Pak Arief. Mungkin bisa di-share Pak Arief emailnya. Di kolom chat. Oke, di kolom chat sudah ada emailnya Pak Arief. Bisa nanti kalau misalnya ada hal yang masih ingin didiskusikan bisa mengirim email ya Pak Arief ya. Pak Arief ya. Oke. Ayo, mumpung ada kesempatan ini silakan kalau mau tanya-tanya lagi. Perwakilan, coba ini ada 10 kelompok ya. Perwakilan masing-masing kelompok silakan bertanya. Saya panggil aja kalau ini. Saya absen satu-satu kelompoknya. Untuk kelompok 1 ini M. Yahya Firza Afitian, Rizal Redita Putra, Anggi Setiawan, Galang Surya Putra. Silakan satu pertanyaan. Kelompok 1 ada yang hadir atau udah pada keluar semua nih? Hadir Bu. Hadir ya, silakan tanya. Tanya apa saja pokoknya nanya.
Kelompok 2, Afif Nuraihan, siap-siap juga. Rikma Meisari, Dera Kurnia Laili, Winda Maulidida. Silakan. Kelompok 3, Mas Royan, Akil Nugroho, Stella Nur Fauzia, Anggun Setiawati, Nikmatun Hasanah. Silakan kalau mau tanya. Silakan masing-masing kelompok ajukan satu pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya, kelompok Mungkin berapa ini? kelompok 1. Oke, kelompok 1 ini Mas siapa? M. Yahya. M. Yahya ya. Mungkin lebih nanya ke pribadi aja ya. Untuk Pak Arif sendiri tuh pertama belajar mengenai ini tuh apa dulu sih yang harus dilakuin gitu, maksudnya yang dipersiapkan buat lebih jauh belajar mengenai itu. Oke, Pak di ini Pak Arif, monggo Pak Arif, silakan langsung ditanggapi aja ya Pak Arif. Iya, langsung aja Bu. Apa yang nggak perlu persiapan apa-apa Mas. Ya kan saya tadi cerita, dulu saya mengembangkan itu nggak tahu itu buat apa besok. Soalnya saya belajar itu juga posisinya sama kayak teman-teman semua. Ini saya belajar ini buat apa? Nggak tahu juga, karena waktu itu nggak terjangkau oleh pikiran saya bahwa besok perkembangannya akan sejauh ini. Gitu. Nah kebetulan aja dunianya di kayak gini jadi ketemu lagi. Nah mungkin ini relate dengan bagaimana cara memaintain energi supaya belajarnya bisa konsisten. Mungkin itu menjadi lebih cocok untuk kondisinya teman-teman saat ini ya, karena pada dasarnya kita punya waktu yang sama 24 jam, tapi kesibukannya berbeda-beda. Kesibukan berbeda-beda itu bukan poinnya, tapi yang lebih poin itu adalah bagaimana kemampuan kita mengelola energi kita ya, mahasiswa mungkin energi belajarnya gitu. Dan yang jadi catatan itu ya, saya selalu merekomendasikan ini ke teman-teman mahasiswa saya juga. Kalau ada banyak mimpi yang mau dikerjakan, yang di-achieve ya, target yang mau di-achieve itu jangan dikerjakan semua dalam waktu bersamaan. Karena semua dikerjakan dalam waktu bersamaan, apalagi baru 1 jam pindah lagi ke 1 jam lagi melompat ke satu yang lain, belum selesai lompat lagi, otak kita itu akan capek Mas. Switch context quickly in same time ya, dalam waktu yang relatif sangat dekat itu akan sangat-sangat melelahkan. Itu kenapa kamu sempat merasa capek kalau banyak pekerjaan dan harus gonta-ganti. Dalam hal belajar juga kayak gitu. Dulu saya secara nggak langsung menerapkan itu juga. Saya target seminggu belajar ini. Durasinya saya panjangin. Seminggu belajar hal topik tertentu. Kalau udah selesai seminggu, baru di minggu berikutnya belajar topik yang lain. Karena kalau konteksnya dalam satu waktu belajar banyak topik sekaligus, otaknya nggak kuat, energinya capek. Kira-kira gitu sih. Oke, makasih Mas Pak Arif. Untuk kelompok 2, Mas Afif Nuraihan, silakan mewakili kelompok 2. Mengajukan pertanyaan, jika nanti sudah ada bayangan proyeknya pengen seperti apa, silakan ditanyakan ke Pak Arif. Kelompok 2, ada yang hadir? Kelompok 2? Kelompok 2? Nggak ada yang hadir kelompok 2 ya? Kelompok 2 tidak ada yang hadir? Oke, nanti kalau kelompok 2 nggak hadir, ini nanti presensi kehadirannya saya anggap ini ya, absen ya. Tidak hadir ya, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 3, Mas Royan Agil Nugroho, silakan mengajukan pertanyaan. Mas Royan Agil Nugroho, mewakili kelompok 3.
Ini suara saya bisa kedengeran nggak ya? Kok nggak ada yang jawab ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Saya kira suara saya nggak ada yang kedengeran. Untuk kelompok 3, silakan mengajukan satu persamaan apa saja. Silakan pertanyaannya. Baik, kalau dari saya, sebenarnya tadi kan saya juga nggak ikut masuk Bu karena ada ini kegiatan NSC. Nah, saya bingung terkait dengan Temen yang lain mungkin yang masuk dan iya bisa Bu, maaf tanya. Bu. Enggak, kalau ini teman-teman yang lain bisa Mungkin bisa saya ya, apa? Bu. Ya. Siapa Ya, ini, Mbak? oke. Siapa? Saya Nikmatun Hasanah, Bu. Oke. Saya cukup tertarik sama yang disampaikan Bapak terkait tadi drone vaksin. Nah, itu sistemnya seperti apa ya, Pak? Terkait Kalau apa? boleh tahu. Terkait apa, Mbak? Diulangi, Tadi Mbak. drone vaksin. Drone vaksin. Iya. Oh, drone Oh, iya, Pak. taksi. Iya. Nah, oke. Drone taksi ya. Jadi saya tampilkan, muncul nggak ya? Nah, drone taksi itu kan sebenarnya sebuah konsep. Kalau kita bicara masalah mobilitas human ya, pergerakan manusia itu kan selalu berubah ya. Kalau kita tarik ke histori masa lampau, orang bergerak itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain kan mulai dari pakai kaki, jalan kaki zaman dulu, kemudian pakai kendaraan hewan ya kan, pakai sapi, pakai kuda, pakai andong, gerobak, kemudian teknologi mesin mulai datang, berganti menjadi motor, mobil, ya kan, terus berubah terus. Dan sekarang step-nya itu masih berada dalam posisi mobil dan arahnya ke arah mobil listrik. Ya, sekarang mulai arahnya ke mobil listrik. Tapi itu masih dalam konteks mobil ya, cuman mesinnya yang berbeda. Nah, ternyata sekarang sudah bergerak lagi teman-teman. Zamannya sudah bergerak lagi, mobilitas manusia menggunakan udara. Ya, menggunakan udara meskipun ada pesawat terbang, tapi ini berbeda konteksnya karena ini sifatnya personal. Yang one day akan milik personal. Jadi suatu saat mungkin generasi anak-anak kalian semua mungkin ya masih 20 tahun yang akan datang mungkin. Kamu bisa bayangkan di OAD itu udah nggak ada mobil, tapi adanya yang parkir di sana taksi terbang yang milik pribadi sendiri-sendiri. Mungkin nggak pakai, ya mungkin aja bisa terjadi. Orang zaman dulu nggak ada mobil, sekarang punya mobil semua gitu. Contoh paling dekat ini deh, kalau kalian ngobrol dengan orang tua atau simbah-simbah kalian gitu, pasti dia akan komentarnya, dulu aku jalan ke sana aja cuma jalan kaki atau naik sepeda ontel. Sekarang bocah saiki kemana-mana naik mobil. Nah, dengan analogi yang sama kan, one day besok kamu bisa cerita, dulu saya ke sana-sana naik motor atau naik mobil, sekarang anak-anak sekarang pakainya terbang sendiri-sendiri. Kan gitu. Nah, ini masalah relate dengan topiknya human mobilitas. Dan kalau masalah teknis lagi, ini kan sebenarnya cikal bakalnya dari drone yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengangkat beban yang jumlahnya cukup besar. Nah, di sini mereka kan butuh, kalau kita bicara lebih detail lagi, masuk ke zoom in, yang kita masuk ke teknologinya, selain ada teknologi hardware dan software, mereka kan butuh terapan-terapan scientific ya, termasuk matematika ya. Hitung-hitungan matematikanya pasti akan pakai di sini, apalagi sensor-sensor itu. Kemudian ya itu tadi kalau saya katakan biar dia bisa stabil, beloknya nggak nge-gap gitu kan, pakai, kalau sekarang algoritma yang terjangkau kita ya PID itu tadi, integral sama derivatif tadi. Cuman one day, besok mungkin 10 tahun yang akan datang akan muncul algoritma yang lebih kompleks yang bisa
mengakomodir kebutuhan perkembangan transportasi kayak gini, supaya ya tadi kalau belok dia energinya nggak jatuh dan bisa tetap smooth, bisa tiba-tiba ngerem mendadak nggak jatuh. Nah, itu kan semuanya butuh terapan-terapan ilmu matematika tadi. Saya kira itu Mbak Nikmatun Hasanah ya tadi yang tanya ya. Iya, Mbak Nikmatun Hasanah. Kalau mungkin pengen tahu lebih detail dari sisi yang lain. Iya. Tuh. Terima kasih Pak Arif. Kelompok 4, silakan. Kelompok yang lain silakan ya mempersiapkan satu pertanyaan. Biar cepat nih selesainya. Ayo. Kelompok 4. Maaf ya Pak Arif ya, ini pada pemalu kalau nggak dipaksa. Nggak mau nanya gitu loh. Kurang pede mungkin ya. Kelompok 4 silakan. Iya Bu, izin bertanya Pak, kan Iya, nanti ini dari di namanya dulu disebutin Mbak. Oke Bu, perkenalkan, Iya. nama saya Umu Fitriati Nur Solihah dari kelompok 4. Izin bertanya pada Pak Arif, ini kan nanti mata kuliahnya akan diberikan proyek begitu Pak, di tiap timnya. Mungkin ada saran dari Bapak untuk gimana caranya tim itu nanti menemukan ide gitu Pak. Terima kasih. Pertanyaannya gimana caranya menemukan ide? Menemukan ide. Lah, tadi sudah sekian banyak Pak Arif ini sharing, belum ketemu ya Mbak ya idenya ya? Baca aja sih sebenarnya. Iya. Ini aja kalau kamu nyari ide cara paling simpelnya itu kamu follow Instagramnya Mbak Najwa Shihab yang narasi tech itulah itu nanti. Kalau kamu mau topik-topiknya yang berkaitan dengan teknologi ya itu kan terus nanti ada informasi-informasi yang masuk yang barangkali tadi bisa ada kata kunci yang bisa kamu kejar lagi. Itu sih yang paling terkenal sejauh ini yang bisa terjangkau teman-teman semua. Nah, ini kalau saya rekomendasikan paper IEEE sama paper-paper yang Scopus bingung semua. Ya udah direkomendasikan Mbak Najwa Shihab saja. Gitu Budian. Out of the box nih ininya. Well, kalau tanya sama saya merekomendasikan paper malah Pak. Wah, ini ya. Ibu yang nyariin paper rekomendasi juga bingung, mereka juga bingung juga. Lah iya. Narasi tag-nya Mbak Najwa Shihab aja. Nanti biar Iya. kata kuncinya dikejar terus baru kita arahkan paper. Oke, gitu ya Mbak. Punya Instagram tuh udah? Nggak mungkin ini, nggak ada yang punya Instagram, nggak ada yang nggak punya Instagram, pasti punya semua nih ya. Kelompok 5, Mbak Umu, Hani, Andrea. Kelompok 5 silakan. Tadi Mbak Umu kelompok 5. Oh, tadi kelompok 5 ya. Berarti yang kelompok 4-nya belum ya? Kelompok 4-nya 4. saya. Oh, kamu ya, Indra Cahya Ramdhani. Ya. Ya, tanya Mas. Tanya lagi Mas. Udah Tanya tanya tadi, lagi. tanya lagi. Ya alah, tanya lagi. Ayo Mas Indra, banyak tanya tadi. Ayo, masa nggak bisa nanya satu lagi? Ayo. Sebentar Bu, berpikir dulu. Kelompok 6 siap-siap ya. Kelompok 6, 7, 8, 9, 10. Silakan. Mungkin dari Kalau teman kelompok lain. Teman Ya, kelompok saya gitu. Ya, yang kelompok lain. lain dulu. Ya, yang kelompok 4 masih mau mikir-mikir. Kelompok 6, Mbak Dinda, atau kelompok 7, 8, 9, 10. Siapa yang siap duluan? Silakan sebutkan nama kelompok dan namanya. Silakan. Ya, pertanyaannya nggak usah yang terlalu berat-berat ya. Ya, berkaitan dengan kebutuhan Anda saja, kelompok Anda. Masa nggak ada yang dibutuhkan sehingga nggak ada tanya? Silakan. Kelompok 10 mungkin. Mas Rifa biasanya nanyanya banyak ini. Mas Rifanya ada nggak di ini ya, di Gimit ini? Ikut nggak? Banyak yang pada keluar ya? Mbak Ratri, Firda Aryani,
Nggak ada juga. Denisa, Dora, Amanda, Mbak Ratri ada? Mbak Ratri ada? Bu, saya ingin bertanya dari kelompok 8, nama saya Diah Oke. Krisna Eni Arafah. Ya, Eh, silakan Mbak Dia. Ibu dan Bapak, saya ingin bertanya, bila kami diberikan sebuah dataset dari salah satu platform dari Kaggle. Nah, itu kan banyak sekali datanya, Bu. Itu bagaimana kami bisa menentukan sebuah kasus dari data itu? Monggo Pak Arif. Oh, ada data banyak terus kamu bingung mau diapain gitu ya? Mau diapain Iya, ya? kurang lebih Itu seperti Pak itu, Pak. intinya. Kalau saran saya, cara berpikirnya dibalik, Mas. Karena kayak gitu kan jadi bingung, punya data banyak diapain itu. Jangan lihat datanya dulu, kamu tutup mata dulu mau ngapain, setelah itu baru nyari data. Nah, data itu kan terus nanti asalnya ada yang dari Kaggle, ada yang kamu nyari sendiri di internet, yang sifatnya publik, nah, kan gitu. Data itu ngikutin apa yang kamu butuhkan, jangan kamu terus bingung data mau diapain, nah itu bingung sendiri nanti. Dibalik ya cara berpikirnya ya. Kamu bikin apa, data yang kamu butuhin baru kamu cari di Kaggle lah gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang tanya, Pak saya mau ngerjain ini, nanti ininya gimana? Nah itu silakan. Kelompok 7, Azra Syafia. Ada hadir semua kelompok 7. Banyak yang nggak hadir ya ini ya. Bu, saya mungkin Bu dari kelompok 4. Oke, Ya. udah ada. Ya, Udah, Mas Pak. Indra ini ya. Ya Bu. Ayo Mas Indra, silakan Mas Indra. Mungkin pertanyaan yang pertama buat Pak Arif. Jadi bagaimana? Misalnya saya ingin scraping data dari Twitter ya, Pak. Nah, saya dengan tag tertentu, tetapi data itu nggak ada gitu, Pak. Apa ada alternatif yang lain? Terus yang kedua, sebaiknya dataset itu yang publik atau yang privat aja gitu, Pak. Jadi maksudnya publik itu yang sudah tersedia buat umum, atau lebih baik dataset itu yang hanya dikuasai oleh kelompok atau diri sendiri gitu, Pak. Oke, yang pertama tadi kenapa kalau ternyata nggak ada gitu ya, di Twitter nggak ada gitu ya? Iya, rencananya sih kan teks analisis, Pak. Sentimen analisis gitu, Pak. Dengan topik apa? Dengan clue apa? Ya, misalnya analisis sentimen tentang matematika UAD gitu. Tapi setelah dicari-cari dengan menggunakan Twitter, Ada. tapi nggak ada datanya. Berarti bisa jadi bisa jadi datanya di tempat yang lain. Misalnya di Instagram. Di Instagram itu misalnya kan ternyata datanya ngumpul di kolom komentarnya seseorang yang ternyata dia aktif banget merespon gitu. Atau bisa jadi data-data itu bisa ditemukan di kolom komentarnya YouTube, kan bisa juga, kan nggak harus di Twitter. Atau nggak ada semuanya, bisa jadi topiknya itu emang nggak laku, jadi nggak perlu dianalisis. Pak Arif, berarti kurang ini ya? Atau kok topiknya kurang up to date, Pak? Udah Iya, lewat iya. masa ininya, masa diomong-omonginya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Makanya kan itu jadi yang paling bagus ya tadi segera coba segera cek datanya di lapangan. Kalau tadi keadaannya emang nggak ada di tempat-tempat yang lain, ya terus introspeksi kan apa yang salah mendefinisikan case kan gitu. Kalau kasusnya memang kayak gitu, terus solusinya gimana ya? Belajar dari kesalahan, berarti diiterasi lagi, diperbaiki. Kalau saya sih sejauh ini caranya kayak gitu, Mas. Jadi ya tidak menutup mata lah kalau kita juga sering salah dalam menentukan langkah awal gitu. Ya udah, dilakoni wae terus diiterasi lagi. Nah, terus berikutnya tadi baiknya public apa private? Kalau menurut saya jawabannya baiknya yang tersedia, yang mana yang ada. Kalau ngejar public tapi kalau nggak ada yang malah nggak maju-maju. Iya. Yang private dan mereka berkenan untuk memberikan, ya itu malah
ya malah bagus. Kira gitu. Jadi kondisional sih menurut saya sih. Iya, mungkin mau nyari data pilkada, tapi pilkadanya udah lama lewat ya, jadi nggak ada lagi komentarnya. Dulu saya pernah cari data tentang sentimen analisisnya Papua, Pak, isu Papua. Tapi terus itu ini apa? Banyak ininya, Pak, banyak apa buzzer-buzzernya itu loh. Nah, itu harus di exclude buzzer-buzzernya. Di-exclude ya, Pak ya. Ada fiturnya sendiri ya, Pak. Ya, harus nurunin algoritmanya lagi untuk deteksi ini ya buzzer apa yang bukan. Oh, iya. Biar datanya bersih. Cuman sejauh ini saya agak kurang tertarik dengan Twitter itu karena Twitter itu karena kondisinya ya mungkin saya salah berpikir juga ya, jadi terjebak dengan kesalahan pikir saya sendiri. Karena saya orang IT kan, Bu. Jadi tahu bagaimana sebuah informasi itu di-create gitu. Terus jadi males ya, ngapain saya nganalisis kayak gini kalau ternyata behind-nya itu memang ada skenario-nya kan. Jadi iya. itu mungkin salah pikir saya juga sih. Kenapa saya berpikir kayak gitu? jadi iya sih Pak, memang kadang-kadang ada kepentingan yang gimana ya, menyetir sentimen analisisnya itu sehingga ke suatu arah tertentu gitu loh. Kayak seperti waktu saya pengalaman ngambil yang ininya Papua, isunya Papua itu loh Pak. Tapi kelihatan pattern-nya ya Pak ya, kalau ininya itu apa itu datanya itu ternyata direcoki, ada ini apa buzzer tersebut ya Pak ya. Ya, pasti ada akunnya, ada polanya ya. Nanti metode untuk ngecek akun itu bot atau bukan kan ada sendiri. Ya bertemannya berapa, komennya berapa, create-nya sudah berapa lama gitu. Oh ya teman-teman semua, ini tadi saya nggak nampilin satu case sentimen analisis karena saya anggap itu sudah mainstream, sudah banyak, jadi saya memutuskan untuk tidak muncul di slide. Itu juga salah satu terapan-terapan yang bisa teman-teman pelajari untuk analyze sentimen. Dan mungkin bisa dikembangkan analysnya bukan nggak hanya teks. Kalau teks sudah banyak sekali paper-papernya. Mungkin sekarang teman-teman bisa analisis sentimennya dalam bentuk picture ya. Karena coba dilihat di data statistik ya, di Indonesia lebih banyak lihat Twitter apa lewat YouTube atau lihat Instagram. Kalau sekarang narasinya atau isu-isunya banyak diflorkan lewat Instagram, berarti teman-teman harus move juga mencari datanya di Instagram, crawling datanya di Instagram, entah itu gambar ataupun teksnya dari komen-komen di sana. Itu. Ya, itu ya. Ini apa arahan sharing-sharing yang bagus sekali dari Pak Arief. Kelompok lain, saya masih kasih kesempatan. Kelompok lain, silakan. Kalau yang belum kelompok 6 ya. Kelompok 6, 7 sudah belum ya? 8 tadi udah ya? Kelompok 9, kelompok 10. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa akhiri. Ini kayaknya nggak masuk ya. Ini berapa orang sih kok nggak ada yang masuk ininya? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa akhiri kuliah umum kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup, Pak Arief, mungkin ada yang ingin lagi ditambahkan terkait dengan materi-materi yang sudah di-share pada pagi hari ini? Oke. Mungkin pesan saya ini ya, teman-teman, saya punya satu prinsip yang mungkin boleh diadopsi, tapi nggak harus. Prinsipnya itu kadang saya kalau mau melakukan sesuatu itu fail fast, learn faster. Prinsipnya saya kadang kayak gitu, fail fast, learn faster. Jadi kalau konteksnya misalnya mau bikin project itu
it's okay, daripada mikir kelamaan sedang dieksekusi, semakin Oh iya. salah semakin tetap belajar kan. Yang penting konsisten Iya. untuk mengevaluasi dan iterate itu. Iya, betul. Yang penting ini terus ya Pak ya, mencoba terus ya Pak ya. Ya betul. Salah itu berarti proses dalam pembelajaran. Betul. Nanya itu juga proses pembelajaran. Nggak usah takut diketawain, nggak usah takut pertanyaannya terlalu remeh, nggak ada yang ini di sini ya. Saya sebenarnya tadi mengharapkan banyak pertanyaan gitu loh. Terlalu remeh-remeh juga nggak apa-apa, yang penting tanya dulu lah. Ya. Tapi karena tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Pak Arief, terima kasih banyak sekali ya Pak Arief sudah Sama-sama. berkenan untuk hadir di Google Meet ini dan memberikan tambahan ilmu serta sharing pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan mahasiswa-mahasiswa kami di mata kuliah teori coding ini. Ya, saya mohon maaf kalau materinya kurang tepat sasaran dan kalau ada salah-salah kata, sekali lagi rekan-rekan semuanya mohon maaf dan insya Allah bisa berjumpa di lain waktu atau mungkin diskusi-diskusi. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan bersama. Wah. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Arief. Itu yang justru yang kami tunggu-tunggu, Pak Arief bisa kolaborasi bersama. Nanti karena kita sebagai matematika ya itu tidak bisa diaplikasikan jika tidak bersanding dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu-ilmu di bidang yang lain. Ya, terima kasih. Mungkin bisa kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan, Pak Arief sudah memberikan alamat email di kolom chat. Silakan silakan dicatat alamat email beliau. Saya juga jika dalam penyampaian ada kesalahan dan sebagainya, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.